Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Oke, di pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai yang namanya peramalan atau forecasting begitu. Jadi peramalan atau forecasting. Setelah kita bahas mengenai intro terkait dengan PPIC, kan kita ketahui bahwa perencanaan dan pengenalan produksi itu sebelum kita mengetahui atau sebelum kita membuat jadwal dalam konteks penentuan kapasitas, menjadwalkan produksi, maka yang salah satu hal yang perlu diketahui adalah permintaan ya atau demand permintaan dari produk yang mau kita produksi gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan. Kenapa harus dilakukan peramalan? Data apa yang diramalkan dan juga ada berapa metode? Mungkin ini pertanyaan yang umum kalau semua kita mendengar kata peramalan. Gitu. Pertanyaan pertama, kenapa harus dilakukan peramalan? Karena tadi itu kita butuh informasi mengenai prediksi permintaan ya. Prediksi permintaan yang akan kita masukkan, prediksi permintaan yang nantinya akan menjadi media untuk kita mengetahui berapa sih permintaan yang ada gitu ya. Karena mungkin permintaan aktualnya tidak diketahui, maka ya perlu yang namanya peramalan. Nah, peramalan ini kalau kita menggunakan sistem produksi make to stock, kita kemarin sudah bahas ya, ini sangat diperlukan gitu. Jadi kalau semua kita kan make to stock, berarti kan kita sebenarnya tidak tahu permintaan real yang ada di lapangan ya, permintaan real yang ada di pasar begitu. Sehingga ya sangat dibutuhkan yang namanya peramalan, salah satunya. Lalu ada data apa yang diramalkan? Data apa yang diramalkan? Kalau kita dalam konteks PPC, PPIC, yang diramalkan pasti ya adalah demand, permintaan. Pak, mungkin nggak Pak kalau yang diramalkan itu nggak permintaan? Mungkin saja, nanti kita akan lihat. Tapi kalau dalam konteks PPIC yang diramalkan adalah demand atau permintaan. Kalau dalam konteks lain contohnya ya bisnis begitu, bisnis dalam konteks lain. Mungkin juga yang diramalkan bukan permintaan, namun ada hal lain. Nanti kita akan lihat contohnya ada. Lalu ada berapa metode? Metodenya banyak. Namun kalau metode ini kita bisa bagi secara garis besar menjadi dua. Metode yang kualitatif ataukah metode yang kuantitatif gitu ya. Nah, kalau kuantitatif berarti based on dari data yang sifatnya angka gitu ya, atau memiliki satuan gitu kan. Kalau kuantitatif. Kalau kualitatif berarti based on dari ya nggak dari angka begitu. Mungkin dari contoh nanti ada yang namanya expert gitu ya. Jadi si expert ini dia berpengalaman seumpama 50 tahun dalam bidang tertentu tadi. Dia udah punya feel tuh, dia udah punya yang namanya intuisi. Nah, kayak gitu. Nah, intuisinya dia biar bisa dipakai dengan menggunakan metode kualitatif tertentu. Nanti kita akan lihat. Jadi kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama kualitatif, lalu yang kedua kuantitatif. Kuantitatif, kualitatif, kualitatif, kuantitatif. Kalau kuantitatif based on dari data yang sifatnya adalah numerik. Kalau kualitatif ya contohnya adalah expert. Karena dia berpengalaman kita bisa klaim intuisinya kayak gitu. Oke, lalu nah seperti ini ya. Jadi forecast atau peramalan dikatakan bahwa is the art of specifying meaningful information about the future. Menurut narasi Han et al. Tahun 95. Ada juga menurut Tersil. Jadi is a prediction, projection of or estimation of occurrence of uncertain future event or level of activity gitu ya. Nah, dikatakan kalau kita bisa lihat di kedua
apa namanya orang yang menyebutkan di sini ini toko-toko apa namanya PPIC Mbak Mas. Jadi kalau Anda lihat Tersin itu ada bukunya mengenai production planning kalau tidak salah, juga Narasimhan juga sama begitu. Nah, di sini kalau kita lihat benang merahnya di sini ada yang namanya future kalau masa depan. Nah, lalu dia ada juga yang bilang contoh Tersin nih, dia menceritakan bilang bahwa proyeksi atau estimasi dari kemungkinan ketidakpastian ya, uncertainty yang ada di masa depan. Nah, jadi ya bisa dikatakan prediksi. Paling mudah itu peramalan itu bisa kita katakan suatu estimasi atau prediksi yang ada di masa mendatang. Nah, yang diramalkan di sini saya ulangi lagi seringkali kalau dalam konteks PPC adalah ya demand permintaannya. Jadi bukan seperti ini meramalkan yang artinya bahwa seperti zaman dulu mungkin ya meramal ketik rek spasi ramal. Anda ngikutin pernah tahu nggak ya? Nggak tahu ya? Oh saya berarti bukan itunya ya, apa namanya? Bukan masanya ya. Dari zaman dulu tuh kan ada tuh yang apa namanya peramalan-peramalan zaman masih SMS gitu kan. Ketik rek spasi ramal kirim ke 3443 atau apa gitu. Jadi bukan ke arah sana ya, bukan ramal-ramal arahnya paranormal. Tapi meramalkan sesuatu based on dari tadi bisa kualitatif, kuantitatif. Kalau kuantitatifnya based on data, kalau kualitatifnya seringkali based on dari intuisi seorang expert. Gitu. Oke, jadi kalau kita bisa simpulkan adalah estimasi nilai atau karakteristik yang terjadi pada masa mendatang, gitu ya. Jadi meramalkan di sini bukan menduga, gitu ya. Jadi kalau menduga kan apa? Tidak ada dasar kan nggak gitu. Jadi kalau meramal itu ada dasar. Kalaupun kualitatif dasarnya ya kita lihat dia punya expert berapa tahun tuh. Kalau kita anggap bahwa orangnya expert. Kalau expertnya 50 tahun, ya intuisinya dia udah ada, nah itu dasarnya dari intuisi dia. Kalau kuantitatif apalagi based on data malah, ya. Oke, lalu ciri umum atau prinsip ramalan. Jadi dikatakan forecast really perfect because of randomness. Jadi apa? Forecast atau peramalan itu jarang sekali sempurna karena ada faktor random di dalamnya, kayak gitu ya. Lalu ada forecast involve error and should include a measure of forecast error. Jadi forecast itu di dalamnya ada unsur errornya, gitu ya. Dan harus diukur. Nah, ada bilang seperti itu. Jadi saat kita melakukan peramalan itu nanti di akhir kita akan mengukur errornya, Mbak Mas. Jadi error dari peramalan ini berapa besar errornya. Dengan prinsip ya semakin kecil errornya semakin bagus. Kayak gitu ya. Lalu forecast more accurate for families or group versus individual. Artinya bahwa kalau kita melakukan forecast itu dalam konteks PPC kita lebih akurat kalau kita memprediksi itu produk family atau grup produknya daripada individual produk kayak gitu. Jadi nanti dalam melakukan yang namanya MPS Master Production Scheduling. Jadi setelah forecast kita membuat aggregate planning, setelah membuat aggregate planning itu membuat Master Production Scheduling MPS gitu. Nah, dalam MPS itu nanti kita bisa lihat apakah produk family ataukah produk itu grup ataukah individual begitu ya. Nah, sehingga kalau kita memforecast itu forecast yang lebih akurat ya, jadi more akurat gitu. Itu lebih akurat family or group product daripada individual product gitu. Karena apa ya? Kalau individual product kan berarti semakin rinci ya. Jadi kalau forecast itu kalau dia dibuat semakin rinci produknya begitu ya akan tidak lebih akurat begitu ya daripada kita memforecast yang namanya family product. Karena family product kan ya ibaratnya semakin banyak ya, artinya gini. Jadi kalau seumpama kita tahu
motor Yamaha, saya kasih contoh seperti itu. Jadi kalau family product-nya itu kan dia di tataran motor matic. Nah, kalau tataran motor matic itu family product. Kalau individual produknya adalah contoh motor matic tipe Mio Z seumpama seperti itu. Nah, itu kan individual produk. Dikatakan di sini bahwa kalau kita memforecast itu di tingkat motor matic itu lebih akurat daripada kita memforecast yang satu ini, tipe satu ini, tipe Mio Z tadi kan. Lalu di sini dikatakan forecast accuracy decrease as time horizon increase. Nah, dikatakan kalau akurasi dari peramalan itu bakal turun ya as time horizon increase. Saat time horizonnya naik. Nah, jadi gini. Ini ada contoh time horizon sedikit. Saya mau sedikit ya agar ada informasi lebih. Nah, jadi horizon itu seperti ini, Mas. Ini saya sedikit maju sedikit ya. Jadi kalau periode peramalannya itu adalah yang ini. Nah, jadi masa sekarang itu yang ini, datanya itu adalah data histori masa lalu ini. Kita sekarang berada di sini. Yang dikatakan time horizon adalah seperti ini, horizon peramalan. Nah, ini kan horizon peramalan periode ke-1, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, sampai ke N gitu ya. Dikatakan bahwa kalau seumpama horizonnya, time horizonnya meningkat, artinya semakin jauh kita meramalkan sesuatu, itu tingkat akurasinya menurun. Nah, kayak gitu. Tingkat akurasinya menurun. Lalu bagaimana Pak? Ya berarti kalau sudah tahu seperti itu, maka ya kalau kita meramalkan sesuatu itu jangan jauh-jauh dari yang sekarang kayak gitu. Itu ya. Jadi contoh nih kalau saya mau memproduksi sesuatu yang mana data yang saya punya itu 3 tahun terakhir gitu ya. Tahun 2021, 22, 23 gitu kan. Sekarang 2024. Kalau saya memprediksinya itu tahun 2030, wah itu sangat nggak akurat. Maka dari itu saya ya cukup prediksinya tahun 2024 aja atau 2024-2025 kayak gitu ya. Jadi kalau ekstrim semua dari data yang sekarang 3 tahun terakhir, tapi kalau saya prediksinya 2030 ya itu horizonnya terlalu jauh. Sehingga dikatakan tadi saya balik lagi ya, katakan bahwa semakin turun akurasinya. Jadi forecast akurasinya decrease, semakin turun as time horizon increase. Saat time horizonnya kita terlalu jauh nih, 10 tahun ke depan. Sedangkan data yang kita punya hanya 3 tahun ke belakang. Seperti itu ya. Nah, kenapa diperlukan peramalan? Jadi yang pertama kita ketahui yang menjadi kejadian di masa depan itu kan ada sifat ketidakpastian, gitu ya, bersifat tidak pasti atau uncertainty. Jadi jumlah, jenis, waktu, tempat yang diperuntukkan untuk perencanaan itu bersifat tidak pasti. Sehingga karena ketidakpastian tersebut perlu prediksi, nah kayak gitu ya. Perlu yang namanya peramalan. Lalu suatu dasar untuk aktivitas perencanaan bisnis, perencanaan produksi dan juga mungkin sampai perencanaan anggaran gitu ya. Nah, jadi dasar untuk aktivitas perencanaan salah satunya ya forecast. Lalu dalam perencanaan produksi diperlukan peramalan permintaan. Nah, kalau kita konteksnya adalah PPIC ini dalam konteks produksi yang direncanakan ya forecast demand gitu ya. Nah, diperlukan referensi untuk perencanaan salah satunya ya. Kalau kita bisa lihat referensi untuk perencanaan itu hasil dari peramalan tersebut. Hasil dari peramalan tersebut digunakan untuk referensi melakukan perencanaan. Nah, kalau kita ngomongin, nah ini mulai kita fokus nih ke permintaan atau demand permintaan. Karena tadi dikatakan perencanaan produksi diperlukan yang namanya peramalan permintaan begitu ya. Jadi
permintaan itu banyak faktor yang mempengaruhi, Mbak Mas. Jadi kalau demand itu kan banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama selalu ada randomitas gitu. Jadi kadang hari ini permintaannya tinggi, besok rendah gitu. Lalu lusa itu tinggi lagi, lalu masih rendah turun lagi. Nah, itu kan random sekali kadang seperti itu. Ada faktor yang namanya randomitas. Lalu faktor yang lainnya sangat banyaknya, mulai dari rencana konsumen, lalu daur hidup produk, pesaing, perilaku konsumen, siklus bisnis, iklan, reputasi, nggak sampai kualitas produk. Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan itu banyak sekali. Sehingga kalau kita bisa lihat bahwa di sini input perusahaan, output hingga sampai peramalan. Di dalam kita membuat peramalan pun itu inputan data yang digunakan, kalau kita ngomongin demand, dan juga hasil yang dia dapatkan untuk kita melakukan peramalan, itu faktor-faktornya banyak. Gitu ya. Hingga salah satunya mulai dari variasi random, siklus, dan lain sebagainya. Sehingga Mbak Mas, saat kita melakukan peramalan nanti, kita harus lihat dulu yang namanya pola datanya, kayak gitu ya. Pola data yang akan digunakan nanti setelah slide ini. Nah, kita ketahui juga bahwa forecast yang bagus itu seperti apa dikatakan. Jadi forecast yang bagus yang pertama timely. Jadi dia ya berbentuk waktu, artinya bahwa ada periode-periodenya gitu ya. Jadi periode waktu sekian, forecast-nya sekian, periode waktu sekian, forecast-nya sekian. Lalu akurasi. Nah, kenapa nanti di dalam kita melakukan forecasting atau pencarian peramalan itu diukur juga error. Sehingga error tersebut bisa kita gunakan sebagai media mencari yang namanya tingkat akurasinya. Lalu handal, gitu ya. Jadi handal itu artinya bahwa reliable atau handal. Artinya bahwa apa? Saat saya menggunakan metode ini saat ini itu juga masih bisa menggunakan metode ini juga di periode selanjutnya. Nah, kayak gitu. Forecast-nya berarti handal. Lalu meaningful, return, easy to use. Nah, itu mungkin tambahan-tambahan yang lainnya ya. Jadi meaningful seperti memberikan, jadi forecast-nya itu punya arti, punya informasi begitu ya, memiliki arti, ditulis ya, dan juga easy to use, mudah digunakan. Nah, di sistem ramalan sendiri seperti ini Pak Mas. Kalau kita lihat ya standarnya adalah ada input, lalu proses pun itu juga dipengaruhi oleh banyak hingga sampai menghasilkan output. Outputnya adalah perkiraan demand. Kalau kita ngomongin yang namanya forecast demand. Nah, kita lihat yang pertama, inputan yang pertama adalah ya pastinya kalau demand data gitu ya. Jadi based on dari data. Baik itu data internal ataupun data eksternal. Oke, lalu di proses itu ada yang namanya batasan atau pembatasan. Contoh nih yang dibatasi apa? Waktunya kayak gitu. Jadi berapa sih kita pakai waktu yang digunakan? Contoh nih, saya coba ke depan. Jadi kalau nanti itu ada yang namanya moving average, simple moving average namanya ya. Jadi simple moving average itu kita bisa pakai 3 bulan kah ataukah 2 bulan kah kayak gitu. Jadi data yang kita pakai itu data 2 bulan ataukah data yang kita pakai 3 bulan nah, kayak gitu. Lalu kalau seumpama peramalan kita sifatnya kualitatif nih, nah ada juga batasan ekspertisnya seperti apa. Hingga sampai kalau seumpama peramalan kita adalah peramalan yang sifatnya anggaran dana yang dibutuhkan, contohnya kayak gitu. Nah, mungkin ada informasi dana yang digunakan, contoh batasan dana yang dipakai seumpama 1 miliar gitu. Jadi tidak boleh lebih dari 1 miliar ya. Semua pembatasannya seperti itu. Namun kalau di dalam BPC nantinya seringkali akan ketemu pembatasannya berdasar waktu Mas. Karena kita nanti sering pakai yang namanya
kuantitatif. Jadi metode peramalan yang kuantitatif. Oke, pembatasan ditentukan, habis itu desisinya juga dipastikan ya. Jadi data apa yang nanti mau dipakai dan juga metode apa yang nanti akan dipakai dari hasil ini tadi. Apa namanya? Proses. Jadi input, proses, output. Dari prosesnya nanti desisinya salah satu metode apa yang dipakai dan juga data mana yang digunakan. Nah, contoh nih. Jadi metode peramalannya apakah pakai pakai metode subjektif kah, kausal kah, ataukah time series? Apa itu Pak subjektif, kausal, time series? Di slide selanjutnya nanti ada. Jadi hasil dari peramalan adalah demand permintaan dan juga error. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau peramalan tadi dikatakan bahwa di dalam peramalan itu salah satu output sampingannya gitu ya. Jadi selain output hasil demand permintaan, output sampingannya adalah error. Nah, kita bisa lihat bahwa outputnya ini atau hasil dari peramalannya ini nanti kita bisa lihat yang namanya kriteria performansinya atau ya sederhananya adalah hasil forecast-nya itu kita bisa lihat dia bagus atau tidak. Jadi kriteria performansinya bisa diukur dari yang namanya keabsahan, lalu dana ataupun waktu, contohnya seperti ini ya. Artinya bahwa jadi perkiraan demand itu nanti kita bisa ukur errornya. Errornya itu nanti bisa dilihat dari sudut pandang keabsahan, ataukah seumpama kalau dana gitu ya, bukan demand forecast, dilihat dari dana yang didapatkan ataupun waktu yang dihasilkan. Namun sederhananya sistem peramalan kalau kita bisa lihat di sini dibagi saja menjadi 3 ya, input, proses, output. Jadi inputannya adalah data, prosesnya itu adalah hal-hal yang nantinya berkaitan dengan batasan dan juga decision, artinya bahwa batasannya apa, dan juga decisionnya nanti menghasilkan metode yang seperti apa, sehingga muncul demand forecast atau perkiraan dan juga error. Oke, mungkin barangkali sampai sini terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan? Boleh? Belum ada ya? Bila belum ada, saya lanjutkan. Oke, jadi ini lanjutan. Jadi kurang lebih sama Mbak Mas. Jadi kalau kita menggunakan peramalan begitu, yang dipastikan adalah tujuan peramalannya. Tujuan peramalannya salah satunya kalau kita menentukan demand, meramalkan demand, pastinya nanti hasil akhirnya adalah ya harus demand forecast gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan demand forecast, seringkali kita pakai yang namanya data historis. Nah, data historis, lalu kita buat yang namanya tujuan model. Tujuannya apa? Forecast demand, memforecast yang namanya permintaan. Hasilnya seperti saat kita lakukan forecast, didapatkan yang namanya hasil, gitu ya, dalam bentuk prediksi. Nah, hasil ini, kok Pak ini ada banyak macam cabang. Nah, hasil ini kadang itu saat kita ukur tidak bagus. Dilihat dari mana Pak? Mananya Pak? Sederhananya dilihat dari error. Nah, jadi kan kalau kita forecast itu bisa kita bandingkan nanti. Contoh nih, kita pakai forecast 2 bulan atau kita pakai forecast 3 bulan. Ternyata hasil dari yang forecast 2 bulan itu errornya kecil daripada forecast 3 bulan. Ternyata kita decision nih, ya udah nanti kita pakai yang 2 bulan saja kita terapkan. Nah, seperti itu bisa. Hal yang seperti itu akan muncul yang namanya pembandingan ataupun update yang namanya metode yang digunakan kayak gitu. Jadi kalau pembandingan artinya seperti yang saya ceritakan tadi, kalau forecast 2 bulan dibandingkan dengan forecast 3 bulan itu pembandingan. Hasilnya kita lihat ternyata errornya lebih kecil yang 2 bulan. Berarti asumsi kita lebih baik pakai yang 2 bulanan saja. Nanti ada contohnya ya, Anda ikuti dulu. Mungkin barangkali masih belum ada gambaran karena
belum tahu apakah itu 2 bulan atau 3 bulan. Ataupun ternyata kalau dari hasil forecast-nya ini sangat lebar sekali errornya kayak gitu. Bisa juga metodenya yang salah, Mbak Mas. Jadi yang tadi variasi penggunaan jumlah banyaknya bulan yang dipakai, bisa juga metodenya yang kurang tepat. Selain itu juga bisa metodenya yang kurang tepat. Nah, kalau metodenya yang kurang tepat berarti harus ganti metode. Mungkinkah apa metode yang dipakai kurang tepat? Mungkin sekali, ada berpeluang seperti itu. Barangkali pada waktu awal kita tidak lihat yang namanya ada siklus itu di forecast tersebut. Ada siklus itu dari data historik periode sebelumnya. Ternyata kita lihat sebenarnya ada siklus, tapi kita pakai metode yang mana tidak mempertimbangkan siklus tersebut. Nah, itu pasti akan lebar sekali errornya. Bisa ke arah sana gitu ya. Nah, di sini juga sama. Jadi kalau seumpama ada suatu permasalahan atau suatu data yang didapatkan lebar sekali itu ya, akurasinya, maka bisa diganti dari forecast-nya atau metodenya yang bisa dipakai. Sehingga kita bisa sampai balik ke cek data ulang ya gitu ya. Apakah datanya itu bersiklus ataukah memang dia musiman gitu ya, ataukah memang datanya memiliki pola yang lain, bisa saja. Oke, jadi di sini dikatakan ada 6 tahap dalam melakukan forecasting, begitu ya. Jadi yang pertama itu tentukan tujuan forecast-nya, artinya forecast-nya mau ngapain nih? Apakah forecast demand, permintaan gitu ya, ataukah forecast yang lain? Lalu tentukan time horizon-nya, ya. Yang kedua tentukan time horizon. Lalu yang ketiga pilih teknik forecasting-nya. Jadi pemilihan teknik forecasting ditentukan. Lalu kumpulkan dan analisis data. Nah, di sini dikatakan kadang bisa juga dibalik, Mbak Mas. Bisa juga yang 4 dulu, bisa juga yang 3 dulu. Kenapa? Kadang diperlukan juga kita melihat pola datanya. Jadi, oh ternyata pola datanya siklus nih. Nah, berarti teknik forecasting yang kita pakai juga harus mempertimbangkan siklus tersebut. Lalu kita forecast atau siapkan forecast gitu ya. Setelah itu monitoring forecast. Artinya kita lihat, kita ukur akurasinya. Apakah forecastnya tadi akurasi dengan data yang real time begitu, data yang ada itu dia errornya besar atau tidak gitu ya. Kalau seumpama kita lihat oh ternyata errornya kecil, nah itu bisa kita aplikasikan ini. Oke, ini yang tadi saya coba loncat di awal begitu. Di sini dikatakan horizon dan juga periode peramalan. Jadi horizon peramalan menunjukkan seberapa jauh ke depan peramalan dilakukan dan terkait dengan jangkauan perencanaan yang akan dilakukan. Contoh nih tadi ya, yang tadi ya, misal setahun ke depan, ya, horizonnya adalah setahun, 10 tahun ke depan gitu ya. Tapi ya tadi kita sepakati ataupun kita ketahui juga bahwa kalau semakin jauh time horizon, maka akurasinya semakin decrease ya, semakin turun. Lalu ada periode peramalan, menunjukkan basis waktu data peramalan. Misalnya nih, nah tadi ya, triwulan. Nah, kita pakai data 3 bulan yang history nih. Data 3 bulan ini kita pakai sebagai media untuk meramalkan yang ada di depan. Ataukah mingguan, ataukah bulanan, seperti itu. Periode peramalannya. Pakai bulanan kah? Pakai mingguan kah? Pakai triwulan kah? Pakai semester kah? Pakai 1 tahun kah? Seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat di sini perencanaan produksi berusaha memenuhi permintaan demand. Data permintaan pasar sulit diukur, penjualan biasa dipakai sebagai pendekatan, kayak gitu Mbak Mas ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa terkadang kalau produk kita make to stock, nah ini contoh yang paling mudah untuk mengaplikasikan forecasting itu kalau sistem produksi kita make to stock ya Mbak Mas. Jadi seringkali pasti pakai yang namanya forecast demand. Jadi kadang kala data permintaan pasar itu sulit diukur
karena berbagai macam faktor. Nah, sehingga penjualan biasa dipakai sebagai pendekatan. Sehingga pakai forecast demand lah begitu ya. Jadi hasil penjualan dari data hasil histori penjualan di tiap periodenya kita pakai sebagai media untuk memprediksi permintaan yang ada di masa depan. Baik juga, seumpama kita bisa memperoleh data penjualan pasar keseluruhan, ya bagus. Kalau seumpama kita bisa mendapatkan data penjualan secara keseluruhan, bagus. Kita bisa gunakan itu sebagai media untuk kita ya udah planning aja sesuai data penjualan keseluruhan gitu di periode ke depan. Tapi kalau kita kesulitan ya memang dibutuhkan forecast gitu ya. Kalau kita bisa lihat gambar di samping ini, jadi ini kan seumpama total market begitu. Jadi market share atau pangsa pasar kita our company seperti ini gitu ya. Jadi perusahaan kita ya. Our company marketnya seperti ini. Lalu kompetitor seperti ini. Terkadang kalau kita lihat begitu data yang seperti ini sukar untuk didapatkan. Kalau seumpama mudah, arti dalam artian kita mudah, kita bisa mendapatkan data yang pasti begitu, yang ada di pasar ya mudah untuk merencanakan yang ada di masa depan. Namun kadangkala data-data dan juga gambaran yang seperti ini kan sulit ya untuk didapatkan gitu oleh perusahaan. Maka ya salah satu cara untuk memprediksinya ya pakai forecast demand tadi. Oke, lalu metode peramalan. Jadi yang saya katakan di awal tadi ada secara garis besar metode peramalan bisa dibagi menjadi kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi kalau metode kualitatif bergantung penilaian atau tergantung pada penilaian dan pengalaman seseorang tuh. Dikatakan subjektif. Data tidak tersedia dan atau tidak mencukupi kondisi yang berubah. Artinya bahwa kalau semua datanya dia tidak tersedia atau datanya tidak mencukupi, begitu ya. Kondisi yang seumpama ada perubahan yang ya sangat radikal begitu ya. Sehingga kita tidak bisa memastikan apakah data yang sebelumnya itu valid atau tidak, seumpama seperti itu, kita bisa menggunakan metode peramalan kualitatif. Lalu dapat terhubung langsung dengan lingkungan dan informasi dari dalam perusahaan. Gitu. Bisa salah satu hal kalau kita bisa mencermati metode kualitatif. Kalau metode kuantitatif, nah ini prosedurnya formal sekali. Karena apa ya? Karena harus ada informasi mengenai data historis yang didapat, begitu ya. Lalu data itu bisa dipertanggungjawabkan dan ya data tersebut memiliki arti begitu ya, atau bisa kita gunakan sebagai data tersebut memiliki satuan gitu ya. Sehingga bisa menggunakan pendekatan modal matematika dalam kita melakukan penggunaan metode kuantitatif ini. Nah, lalu yang kedua, menggunakan data masa lalu untuk memperkirakan masa yang akan datang. Jadi yang digunakan adalah data masa lalu. Lalu diasumsikan pola data masa lalu akan berlanjut pada masa yang akan datang. Jadi seperti itu, ada asumsi yang dipakai saat kita menggunakan data kuantitatif. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi kalau kuantitatif itu kita bisa bagi menjadi dua lagi. Jadi kalau kualitatif kita tidak akan bahas lebih jauh ya, karena nanti kita akan bahas lebih jauhnya mengenai metode kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif dalam forecast itu ada causal method dan juga time series method. Jadi kalau causal method itu contohnya adalah regresi, Mbak Mas. Jadi kalau Anda pernah belajar statistik, mata kuliah statistik, itu akan dibahas mengenai yang namanya regresi linear.
regresi linear. Jadi kalau metode kausal bisa pakai yang namanya regresi linear. Kalau kita lihat di metode kausal ini nanti selalu datanya itu apa namanya? Apa ya? Saya kok lupa istilahnya ya. Jadi kalau metode kausal itu datanya itu selalu linear. Ya. Jadi datanya itu linear. Jadi kalau seumpama saya punya sesuatu X begitu ya, hasilnya itu akan X meningkat kayak gitu. Jadi kalau X2-nya adalah sekian, kalau Y-nya saya naikkan, kalau X-nya X2-nya tadi ya saya naikkan, Y-nya juga naik kayak gitu. Itu berarti kan linear. Ataupun turun bisa juga. Kalau seumpama saya punya X1 itu sekian, Y-nya sekian. Kalau X2-nya saya turunkan, begitu kan Y-nya juga turun. Nah, itu kita bisa pakai kausal kalau semua datanya seperti itu. Jadi tadi ya istilahnya adalah linear. Lalu ada juga time series method. Nah, time series method ini nanti kita bisa pakai average method ya atau rata-rata menggunakan metode yang ada faktor mempertimbangkan rata-rata begitu. Ada yang smoothing method. Jadi smoothing apa? Berarti ada faktor penghalusnya gitu ya. Jadi bisa pakai rata-rata dan juga bisa pakai faktor penghalus atau smoothing method di sini. Oke, sekilas metode peramalan kualitatif. Jadi ada yang namanya metode Delphi dan juga ada yang jury of eksekutif ya atau metode management decision. Jadi sedikit kalau metode Delphi, cara yang sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu grup yang terdiri dari para ahli berbagai disiplin ilmu. Jadi begitu ya. Jadi dia meramalkannya secara grup atau dalam artian diskusi secara grup. Tapi ya harus ahli ini, orang yang berdiskusi tadi di sana ahli. Kelebihannya adalah memberikan perspektif lebih luas biasanya untuk merencanakan jangka panjang termasuk perubahan teknologi. Ya. Lalu ada juga jury of eksekutif, jadi peramalan yang dilakukan oleh eksekutif atau manajer tingkat atas perusahaan karena kemampuan atau intuisi dan pengalaman. Nah, tadi ya saya ceritakan di awal juga bahwa kalau kualitatif itu seringkali dia pakai yang pertama expertise. Kalau yang kedua itu ya salah satunya harus punya pengalaman tuh orang. Kalau kita masih belajar, ya saya rasa belum cocok begitu ya kalau menggunakan metode yang sifatnya kualitatif. Karena kalau kita pakai kualitatif, contoh nih kalau Delphi ya expertise, harus punya orang yang ahli maksud saya gitu ya. Kalau jury of expertise ya expertnya atau expertnya, artinya dia punya pengalaman dan juga punya intuisi di dalam gitu ya. Oke, lalu metode peramalan kualitatif. Jadi selanjutnya ada yang namanya penelitian pasar ataupun metode ekspektasi pengguna. Jadi kalau penelitian pasar, metode ini mengumpulkan dan menganalisis fakta secara sistematis yang berhubung dengan pemasaran dan dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan produk dan juga metode pemasaran gitu ya. Teknik yang biasa digunakan adalah ya survei konsumen. Lalu kalau user expectation atau metode ekspektasi pengguna atau user expectation ya, perusahaan mengumpulkan pendapat dari pihak-pihak di luar perusahaan untuk mendapat informasi mengenai rencana pembelian gitu ya atau penggunaan konsumen. Nah, lalu metode kuantitatif. Yang pertama tadi bisa pakai kausal, yang selanjutnya nanti time series. Nah, pertama yang kausal dulu nih. Jadi kalau kausal itu metode peramalan yang didasarkan pada konsep bahwa demand ada faktor penyebabnya. Jika hubungan antara faktor penyebab dan demand dapat diketahui, maka demand masa yang akan datang bisa diketahui. Nah, di sini dikatakan bahwa demand itu adalah variabel terikat atau tak bebas.
Kalau kita belajar regresi dalam statistik itu adalah Y-nya gitu ya. Jadi kalau regresi kan kita pernah belajar seperti ini ya. Saya nggak tahu apakah Anda pernah belajar. Kalau regresi kan ada karena ya statistik dapatkan ya regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Jadi x-nya lebih dari jadi variabel yang ini variabel terikat atau dependen. Jadi variabel terikat atau independen. Jadi kalau metode kausal bisa menggunakan ya konsep regresi gitu ya. Konsep regresi linear dalam kita melakukan prediksi. Namun sebenarnya kalau Anda memahami lebih jauh, sebenarnya regresi itu ya memprediksi, Mbak Mas. Jadi kalau di statistik regresi itu kan kita memprediksi variabel dependennya berdasar dari data yang ada. Contohnya seperti ini nanti. Nah, jadi kalau kita mengetahui harga populasi, advertising dan lain-lain begitu, kita akan coba cari demand permintaan di masa mendatang. Nah, kalau arahnya seperti ini, berarti kita bisa pakai yang namanya metode kausal. Jadi metode ini umumnya menggunakan regresi linear ataupun non-linear juga sebagai alat untuk mencari hubungan sebab akibat tersebut. Jadi kan seperti tadi ya yang saya gambarkan di depan begitu. Y sama dengan A plus BX. Jadi kalau X-nya cuma satu nih. Jadi kalau variabel independennya cuma satu. Kita bisa pakai mencari A dan juga B-nya. Jadi kalau A itu adalah konstanta regresi, kalau saya tidak salah sebut, Anda bisa cek nanti di Google. Jadi kalau B-nya adalah faktor regresinya, nah kayak gitu ya. Anda bisa mencari konstanta dan juga faktor regresinya menggunakan rumus ini. Jadi kalau kita bisa lihat seperti ini. Kalau seumpama Anda bisa lihat di sini, kita punya yang namanya penjualan Y, penjualannya di tiap minggu. Minggu 1 terjual 105, minggu 2 terjual 105, minggu 3 terjual 162, minggu 4 terjual 166, minggu 5 terjual 177. Nah, saya membuat prediksi nih nantinya kalau seumpama nanti faktor tertentu saya naikkan, penjualannya itu naik menjadi berapa sih? Nah, kayak gitu. Caranya kita bisa menggunakan regresi atau dalam konteks ini adalah model kausal ini sebagai media pendekatan untuk memprediksi sesuatunya. Jadi karena di metode kausal ini butuh yang namanya informasi mengenai A dan juga B, maka kita cari terlebih dahulu sigma ininya, sigma T-nya ini. Jadi jumlahnya 15 gitu ya. Lalu T ini kita kuadratkan. 1 kuadrat, 2 kuadrat hingga sampai 5 kuadrat. Lalu kita sigmakan. Sigma T kuadratnya adalah 55. Y-nya juga kita sigmakan ya. Sigma Y-nya total dari ini 812. Nah, TY itu adalah ini. T dikali dengan Y begitu ya. 150 dikali dengan 1, 150. 157 dikali 2, 314 gitu ya. Nggak sampai 177 dikali 5, 808. Kita sigmakan, dapatkan 2499. Jangan lupa juga karena di dalam kita mencari nilai A dan juga B ini adalah faktor, nah ini ya, sigma T kuadrat begitu. Maka sigma T kita kuadratkan.
Jadi 15 kuadrat nilainya 225. Nah, nilai-nilai ini kita bisa substitusikan gitu ya, substitusikan ke dalam nilai B, faktor regresi, dan juga nilai A tadi, konstanta regresinya, tinggal kita substitusikan, sehingga kita bisa dapatkan nilai B-nya adalah 6,3, dan juga nilai A-nya adalah 143,5. Sehingga kita punya model seperti ini, Pak Mas. Jadi Y sama dengan 143,5 plus 6,3. Kadang ini sebagai informasi saja ya, T ini ya. Informasi karena tadi kita tuliskan ini menginformasikan waktu. Bisa juga X begitu ya. Karena T-nya adalah time, T-nya adalah waktu, sehingga nilainya seperti ini. Sehingga dengan model ini kita bisa masukkan model Y-nya tadi adalah penjualan ya, benar ya. T-nya adalah waktu gitu. Sehingga kita bisa buat dengan model ini, seumpama T-nya kita buat 1 gitu ya. Kita masukkan 1 begitu. Jadi kan 143,5 ditambah dengan 6,3 kali 1 begitu kan. Nilainya adalah 206,5 gitu ya. Jadi kita bisa menjual 206,5 produk. Sama dengan kalau kita seumpama ini regresi kan sama dengan yang sama seperti ini. Kebetulan yang nilainya di sini adalah penjualan. Atau contoh yang lain seumpama nilainya adalah sama ini adalah IPK mahasiswa. Jadi IPK mahasiswa saya adalah dari mahasiswa teknik industri itu saya laporkan khususnya angkatan 2021 saya laporkan dari angkatan 2021 biayanya sekian, terus X-nya itu adalah saya cari tahu dari mana orang belajar. Ternyata mahasiswa A IPK-nya 3,5. Selama belajar per minggu, adalah selama seminggu dia belajar 10 jam. Yang kedua, sebenarnya saya cek 3,08. Sama belajarnya berapa? Lama belajar seminggunya adalah jam. Kita sampai mahasiswa ke N. Apakah nilainya berapa? Sama belajarnya berapa? 5, nah, dari sini kita bisa pakai memprediksi. Memprediksi apanya Pak? Kita gunakan yang variabel prediktor, variabel prediktor, variabel yang akan kita prediksi. Kebetulan ini yang akan kita prediksi adalah Y-nya adalah IPK. Dari data ini tadi kita bisa lihat ternyata kalau seumpama saya tinggalkan lama belajar berapa jam, berapa menit, kan nanti kita bisa memprediksi IPK mahasiswa tersebut akan naik atau turun sebanyak seperti itu ya. Sederhananya kalau kita menggunakan prediksi. Saya rasa sudah pernah jelas di statistika ini sama dengan contoh metode peramalan yang naif tadi ya. Maksud saya metode peramalan yang kausal gitu. Menggunakan pendekatan regresi linier. Oke, lalu ada yang time series forecast. Jadi masih peramalan yang time series forecast. Jadi komponen time series itu ada cukup banyak. Yang pertama ada dia apakah tren ya. Datanya bersifat tren, apakah musiman atau seasonality, ataukah irregular
variation atau random variation atau cycle business dan lain sebagainya begitu. Nah, contohnya kalau time series sederhananya seperti ini. Jadi kalau dasar time series adalah didasarkan atas konsep bahwa demand hari ini dipengaruhi oleh demand masa lalu dan demand yang akan datang dipengaruhi oleh demand sekarang. Nah, kalau time series berarti kalau kita pakai time series perlu yang namanya informasi data historis. Data historis penjualan contohnya tahun 2019, 11, 12, 13, 14 nah, sehingga kita bisa memforecast atau meramalkan sales forecast-nya atau data penjualan untuk tahun 2015. Itu kalau kita pakai time series forecast. Nah, time series forecast itu komponennya seperti ini. Jadi kalau kita tidak jeli mengcapture sebaran data atau dengan kata lain model data yang ada, maka metode yang akan kita pakai juga akan berpengaruh atau dalam artian bahwa sebelum kita menentukan metode itu lebih bagusnya adalah kita mencari tahu tren dari data yang ada gitu ya. Contoh nih kalau kita lihat di sini ini adalah tahun begitu, tahun pertama hingga tahun keempat. Ini adalah demand begitu, permintaan datanya atau data historisnya. Kalau kita lihat tren, contohnya tren. Kalau tren berarti kan datanya naik terus ya. Jadi kalau datanya tren begitu datanya naik terus. Sehingga kalau tren lebih bagus pakai metode tertentu daripada contoh kalau kita pakai siklis gitu ya. Karena beda trennya, beda sebaran datanya, maka pendekatan yang dipakai juga akan berbeda. Lalu musiman. Nah, kalau musiman seperti ini. Jadi namanya musim ya. Jadi kalau kita lihat tahun pertama naik. Terus habis itu turun lagi di akhir tahun. Tahun kedua naik lagi gitu ya. Terus turun lagi, terus tengah-tengah tahun ketiga naik. Terus turun lagi, nggak sampai tengah-tengah tahun keempat naik turun. Musiman. Jadi dia peak season-nya setahun sekali. Atau demand-nya tinggi itu setahun sekali. Lalu siklus. Nah, kalau siklus itu hati-hati beda ya dengan musiman. Kalau siklus itu Anda bisa lihat. Nah, ini siklusnya naik di berapa tahun sekali nih kalau kita lihat. Nah, naik di 3 tahun sekali gitu ya. Jadi tahun pertama nah itu mulai naik, tahun kedua itu puncaknya, tahun ketiga turun. Tahun keempat dia mulai naik, mungkin ya kalau di sini tahun kelima, nah itu puncaknya tahun keenam. Itu kalau siklus. Ataupun konstan. Nah, kalau konstan ya flat gitu ya. Dan juga yang terakhir ada acak gitu. Kalau acak ya udah random sekali. Jadi kadang naik, kadang turun begitu. Acak random sekali. Oke, kalau tren ya tadi ya seperti halnya gambar yang sebelumnya dan juga bisa dilihat di sini. Jadi kalau tren itu pergerakan data dalam jangka yang panjang begitu secara terus-menerus menunjukkan pola data naik ataupun turun. Jadi secara jangka panjang itu dia kelihatan naik terus ataupun turun terus gitu. Nah, data tren ini sangat dipengaruhi oleh populasi, teknologi, usia, dan juga budaya. Ya, contoh perubahan pendapatan, lalu populasi, penyebaran umur, atau pandangan budaya itu bisa mempengaruhi bahwa data yang didapatkan di tempat kita mengambil data tadi dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang ada ya, seperti halnya di sini perubahan pendapatan dan sebagainya. Data yang kita bisa dapatkan bisa juga berbentuk datanya tren. Nah, contoh sederhananya kalau dalam konteks sehari-hari ya seperti halnya data UMK di
tiap provinsi gitu ya. Nah, itu kan trennya kan naik ya. Dia tiap tahun pasti akan naik. Meskipun nggak linear ya naiknya ya. Barangkali tren itu kadang naiknya juga secara jadi kalau kalau apa namanya, dalam artian kalau naik itu kan tidak selalu naiknya 2 kan kayak gitu ya. Kadang udah naik itu naiknya 2, tahun depan 1, tahun depannya lagi 3 gitu kan. Terus tahun depannya 5 barangkali kan. Ya seperti itu. Sehingga kita bisa plotkan trennya. Nah, lalu ada komponen seasonal atau musiman. Jadi pola fluktuasi naik dan turun secara reguler atau berulang-ulang. Ini dipengaruhi musim, kadang juga hari besar, ada juga liburan gitu ya. Atau juga aktivitas agriculture. Contoh nih kalau seumpama kemarin ada informasi harga beras naik sama seperti itu. Nah, karena dia dipengaruhi salah satu faktornya adalah ya faktor panennya gitu. Faktor panen yang atau musim panennya yang bergeser gitu. Jadi kan kalau kita ketahui bahwa seasonal itu kan ya bentuk informasi mengenai musiman, datanya musiman. Artinya bahwa naik di periode tertentu. Terus setelah periode selanjutnya turun. Contoh lagi, nah selama hari raya. Jadi kalau hari raya itu kan contoh hari raya Idul Fitri ya, setahun sekali begitu kan. Ya kalau lagi hari raya Idul Fitri ya pasti permintaan contoh apa yang sering kali naik. Baju selama gitu ya. Semua permintaan baju ataupun biskuit begitu ya. Pasti akan naik. Sehingga perusahaan-perusahaan yang memproduksi baju ataupun memproduksi biskuit ya, dia harus mempertimbangkan faktor seasonal ini dalam melakukan forecasting. Kalau tidak ya dia tidak bisa menangkap peluang. Nah, seasonal ini juga periodenya bisa tahunan, bisa bulanan hingga sampai mingguan. Gitu ya. Jadi kalau periodenya itu mingguan, ya satuannya harus hari. Gitu ya. Jadi kalau tahunan, nah ini bisa macam-macam. Bisa satuannya bulanan, bisa juga barangkali pakai mingguan, atau mungkin kuartal. Gitu ya. Kuartal kan 3 bulanan ya. Kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat dalam setiap tahunnya. Ini harus hati-hati. Jadi kalau kita pakai periodenya adalah tahunan, ya, kita bisa pakai mungkin banyak ya pilihannya. Kalau kita pakai periodenya mingguan, harinya harus satuannya harus dipakai. Oke, lalu ada siklis ya atau siklus begitu ya, pergerakan naik dan turun yang berulang-ulang dipengaruhi siklus bisnis ataupun politik atau faktor ekonomi. Nah, siklus ini durasinya beberapa tahun ya. Jadi beda dengan yang musiman tadi. Kalau musiman kan ya sekilas kelihatan siklus tapi dia periodenya pendek gitu ya. Kalau siklis ini periodenya nih dikatakan ya bisa sampai tahunan. Satu kali siklus bisa sampai tahun. Lalu ada juga random, tidak menentu. Jadi ya sama halnya dengan kita ketahui bahwa tidak menentu ataupun random itu ya plot datanya sangat acak sekali ya. Disebabkan variasi random atau kejadian yang tidak dapat dipengaruhi. Nah, kalau kita bisa lihat forecast begitu, kita bisa lihat contohnya seperti ini. Jadi kalau ada, nah ini gundukan tinggi. Kalau ini contoh data ya Mbak Mas ya. Jadi data kalau kita plotkan gitu kan, biasanya kan membentuk suatu pola gitu ya. Nah, contohnya kalau seperti yang ada di sini tren. Ini dia berada data historisnya kalau kita lihat dia berbentuk tren di periode sekian. Lalu kalau kita lihat di sini, nah ini juga menginformasikan contoh seasonal variation ya. Jadi siklus begitu ya. Di tahun 90-an dia 2 kali siklus nih.
Siklus pertama, siklus kedua. Tahun 89, 88 berbentuk siklus. Nah, lalu kalau tren itu juga ada yang dinamakan para non-linear ya. Jadi linear dan juga non-linear. Jadi kalau non-linear itu ada parabolik, eksponensial ataupun growth. Jadi kalau parabolik itu berarti saat dia naik akan turun kembali. Jadi kalau eksponensial, apakah itu ya eksponensial turun, apakah eksponensial naik. Ataupun non-linear trend yang berbentuk growth. Jadi dia growth gitu ya, tumbuh. Nah, seperti halnya kalau mata uang kita, jadi kalau mata uang kita itu contohnya eksponensial turun ya terhadap nilai dolar Amerika. Jadi kalau kita lihat terkadang diplotkan tiap harinya naik turun. Tapi kalau kita lihat 10 tahun terakhir dia eksponensial, datanya eksponensial turun. Daya tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Oke, kita lanjut ke metode time series-nya sekarang. Yang pertama ada knife, jadi nanti ada knife, simple average, simple moving average, week moving average begitu ya. Oke, nanti hari ini kita akan coba sampai week moving average. Jadi yang pertama knife terlebih dahulu. Jadi ide dasarnya adalah penjualan periode saat ini adalah peramalan permintaan untuk periode ke depan begitu. Jadi FT plus 1 adalah peramalan atau forecast sama dengan XT, data penjualan aktual periode T. Atau dengan kata lain seperti ini Pak Mas. Jadi kalau kita punya periode 1 sampai 10, permintaan dari periode 1 hingga 9 sekian, nah kita bikin forecast-nya adalah periode sebelumnya itu akan menjadi forecast atau peramalan permintaan periode selanjutnya. Contoh kalau periode 1 ya forecast-nya 200. Periode kedua forecast untuk bulan ketiganya 240. Periode ketiga 300, forecast periode selanjutnya atau periode keempat 300. Sehingga sampai kalau kita mencari forecast periode ke-10, maka 230. Jadi seperti itu. Lalu di dalam forecast jangan lupa dihitung error. Karena error itu menjadi bagian yang ya selalu ada menyertai forecast ya. Meskipun kalau kita mencari forecast di periode 10 kan cukup mencari tahu forecast periode sebelumnya saja Pak, nggak perlu sampai atas. Namun kita ketahui bahwa forecast itu selalu ada error, sehingga harus diukur gitu ya. Nah, kalau semua pakai knife ini mungkin sangat sederhana. Errornya tidak tidak berpengaruh signifikan semua. Ya, cukup di 230 sehingga forecast ke 10-nya ya periode sebelumnya saja kita pakai. Namun tetap dihitung sebagai media untuk menyertai bahwa forecast itu ada informasi mengenai error. Lalu yang kedua adalah simple average, jadi rata-rata sederhana. Di dasarnya adalah rata-rata seluruh data penjualan periode sebelumnya adalah peramalan permintaan untuk periode ke depan. Tujuannya meratakan level data, ya. Kelebihannya ya mudah, kekurangannya membutuhkan data yang besar karena semua data yang digunakan atau datanya di rata-rata semua gitu ya, dipakai di rata-rata semua. Semua data mempunyai tingkat relevansi yang sama ya, kekurangan keduanya ya. Jadi T plus satunya atau forecast-nya adalah sigma dari XT dibagi N. Jadi sigma atau penjumlahan keseluruhan dari data penjualan aktual itu dibagi dengan jumlah datanya. Sederhananya seperti ini. Sama ya, datanya periode 1 hingga 9, kita cari periode ke-10. Nah, ini kalau kita mau mencari forecast-nya adalah ya rata-rata dari semua ini. Itu menjadi forecast untuk periode ke-10. Jadi forecast periode keduanya 200, forecast periode ketiganya 200 ditambah 240 dibagi 2 ya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa dapatkan informasi mengenai demand di periode ke-10. Jangan lupa errornya juga disertakan. Error itu adalah selisih ya, Mas. Jadi error itu adalah selisih dari demand aktual dikurangi dengan forecast yang ada. Jadi contohnya di sini adalah
demand aktualnya adalah 240, prediksi di forecast di periode kedua, sehingga errornya ada 4. Seperti itu. Oke, yang ketiga ada yang namanya moving average. Jadi yang sebelumnya tadi kan simple average, lalu selanjutnya ada yang namanya moving average. Jadi rata-rata bergerak. Jadi ide dasarnya adalah rata-rata data penjualan hanya beberapa periode terakhir sebelumnya adalah peramalan permintaan untuk periode selanjutnya. Jadi yang dirata-ratakan itu ya periode, enggak semuanya, periode beberapa dua terakhir, 3 terakhir kayak gitu. Tujuannya mengurangi variasi random, lalu semua data terdahulu dianggap mempunyai pengaruh yang sama, lalu cocok untuk data yang relatif stabil, data yang tidak ada pola dan juga tren dan juga seasonal. Jadi kalau datanya itu tidak mempunyai pola dan juga tidak mempunyai tren ataupun tidak musiman, nah bagus pakai moving average. Nah, kalau saya juga menemui di beberapa perusahaan, nah ini seringkali perusahaan tersebut banyak yang mengaplikasikan moving average skala perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan Nah, contoh nih otomotif. Nah, perusahaan-perusahaan otomotif itu kan dia seringkali tidak besar dipengaruhi oleh seasonal, tidak besar dipengaruhi oleh tren begitu ya. Jadi kalau contoh khususnya adalah otomotif ini di Indonesia ya. Jadi perusahaan-perusahaan otomotif dan juga turunannya seringkali pakai moving average. Saya pernah punya teman dia pernah magang dan dia kerja dan juga pernah KP lah zaman-zaman saya masih studi dulu. Di namanya itu ya sebut nama ya jadinya ya. Jadi di salah satu perusahaan yang memproduksi pir mobil, jadi pegasnya mobil itu. Jadi kan kalau mobil kan ada pegas ulir ya, jadi kayak pegasnya motor, ada juga pegas daun. Jadi kalau Anda lihat di truk gitu ya, itu kan seringkali pakai daun dia. Jadi kalau Anda lihat pegasnya truk itu kan seringkali dia berlapis gini ya. Dia pegasnya itu bukan pegas yang kalau Anda bisa lihat pegasnya pakai pegas yang ulir kayak gini ya, ban belakangnya itu dia namanya pegas daun. Nah, dia produksi itu mensuplai semua brand otomotif yang ada di Indonesia. Dia seringkali pakai moving average karena dia melihat bahwa data yang dia plotkan bertahun-tahun itu seringkali datanya itu tidak terpengaruh atau seringkali tidak terlihat trennya, tidak terlihat maksud saya tren musiman, tren siklusnya tidak terlihat, sehingga dia seringkali pakai moving average. Nah, data-data yang seperti ini bagus pakai moving average. Jadi FT plus satunya itu adalah jumlah N data permintaan terakhir dibagi dengan N. Nah, di dalam moving average ini ada kita bisa pakai 3 moving average atau kadang bisa pakai 2 moving average. Kalau 3 itu berarti 3 data terakhir yang kita pakai. Contohnya yang sebelah kanan ini 3 moving average. Jadi 3 data terakhir yang kita pakai sebagai media untuk memprediksi periode selanjutnya. Jadi kalau kita mau memprediksi periode 10 berarti data ke-7, 8 dan juga 9 yang kita pakai. 3 moving average. Ada juga 2. Jadi itu moving average. Jadi kalau 2 berarti ya 2 terakhir yang kita pakai. Nanti ada contohnya yang 2. Nah, kita bisa lihat, kita bisa juga bandingkan antara 3 moving average sama ini simple average gitu ya. Jadi kalau kita bisa plotkan seperti ini, data demand aktualnya dibandingkan dengan kalau yang hijau ini ya, hijau ini kan 3 moving average dibandingkan dengan simple moving average. Datanya seperti ini. Sekilas ini ya, kalau Anda bisa lihat yang lebih terlihat mewakili atau lebih terlihat errornya paling rendah ya yang hijau ini ya. Jadi kan data errornya kan dia lebih dekat ke
demand aktualnya gitu ya. Seperti itu. Kita bisa bandingkan metode satu dengan metode yang lainnya. Nah, ada contoh 3, ada contoh 4 moving average, kadang ada juga pakai 2. Jadi MA3, MA4 atau ada MA2. Mana yang paling bagus Pak? Ya dicoba. Jadi kalau kita udah coba, kita bisa ukur errornya, nah kita bisa simpulkan tuh, ini yang lebih akurat seperti itu. Jadi permintaan penjualan, contoh ini ya, penjualannya sekian begitu, periode 1 sampai 12, kita bisa forecast periode ke-13 itu seperti apa. Nah, jadi kalau pakai 3 moving average didapatkan sekian, kalau pakai 4 ya MA4 atau 4 moving average. Jadi kan data yang digunakan adalah 4 terakhir, 1, 2, 3, 4, sehingga di sini baru bisa didapatkan datanya seperti ini. Kita bisa pakai 2, kita bisa pakai 3, bisa pakai 4. Namun yang sering kali saya temui itu 3, Mas. Kalau di aplikasi perusahaan-perusahaan khususnya Indonesia ya, seringkali saya menemui itu 3 bulan terakhir. 3 moving average. Nah, dari contoh ini kita bisa plotkan juga. Kita bisa bandingkan data aktual di perusahaan, lalu forecast pakai 3 moving average, forecast pakai 4 moving average, seperti ini. Kita bisa plotkan. Nah, terkadang sebelum perusahaan, contohnya di perusahaan ya, sebelum perusahaan itu mengaplikasikan mau pakai forecast demand yang mana, seringkali dibandingkan seperti ini Pak Mas. Jadi antara moving average 3 sama moving average 4, ini errornya yang paling kecil yang mana nih? Paling akurat yang mana gitu kan. Sehingga bisa, oh ya udah kalau ternyata dari hasil secara kuantitatif yang lebih akurat adalah MA3, ya sudah nanti saya pakai forecast di periode ke-13 itu MA3. Pakai yang MA3. Oke, sampai ke sini terlebih dahulu. Boleh barangkali ada yang ditanyakan? Sebelum saya ke week moving average. Belum ada? Bila belum ada, kita lanjut ke weighted moving average. Atau sederhananya adalah moving average tadi, tapi pakai bobot kali ini gitu ya. Sama dengan ide dasar dari moving average, hanya ditambahkan bobot pada data yang akan digunakan. Periode yang paling dekat dengan periode peramalan diberi bobot terbesar. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini, saya loncat sedikit. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini, kalau kita mencari 47,2 forecast-nya, maka bobot terbesarnya nanti saya beri ke nilai 47 yang ini. Jadi bobot paling besar, agak besar, paling kecil. Di sini dikatakan bahwa N itu adalah jumlah periodenya, dan alfa ini adalah bobot yang digunakan untuk periode T plus 1. Nah, dengan kata lain, kalau kita mencari forecast di periode keempat, itu kita bisa dapatkan, Pak, penentuan bobotnya apakah harus 631, Pak? Tidak harus ya. Jadi penentuan bobotnya tidak harus 631. Dalam konteks ini yang pasti adalah minimal harus ada bobot dan juga jumlah bobotnya harus totalnya 1 gitu ya. Sehingga jadi kalau 0,6 ditambah dengan 0,3 tambah 0,1 kan totalnya 1. Nah, jadi kalau kita mencari forecast periode keempat, maka 0,6 dikali 47 ditambah dengan 0,3 kali 48 ditambah dengan 0,1 kali 46. Forecast untuk periode keempat adalah 47,2. Sama halnya dengan forecast periode kelima, gitu ya. 23 dikali 0,6, 47 kali 0,3, 48 dikali 0,1. Kalau pakai moving average-nya 3. Kan bisa juga 2. Jadi itu disesuaikan lagi bobotnya. Namun prinsip yang ada di sini tidak boleh dilanggar ya. Prinsipnya apa Pak? Periode yang paling dekat dengan periode peramalan diberi bobot terbesar. Jadi kalau seumpama 2 nih, kalau seumpama Anda pakai 2 moving average seumpama,
pakai weight moving average tapi 2 periode, berarti kan cukup 2 terakhir. Berarti contoh nih 4,7 dikali dengan 0,6, 4,8 dikali dengan 0,4, kayak gitu ya. Nah, ini Anda bisa cari nanti untuk periode ke-9. Kalau kita pakai 3 moving average, 3 weighted moving average namanya gitu ya. 2 weighted moving average. Apakah pakai 3, apakah pakai 2, dipersilahkan. Nah, ini ditentukan ya, alfanya 6, 3, 1. Jadi bisa saja lain ya. Namun dengan prinsip bahwa yang berada paling dekat dengan periode yang mau di forecast itu yang paling besar. Oke, lalu ada single exponential smoothing. Nah, kalau single exponential smoothing, perumusan lebih mudah atau masih ekuivalen dengan yang namanya weight moving average tadi. Namun di sini ada informasi mengenai nilai exponential smoothing-nya. Nah, nilai exponential smoothing ini berkisar antara 0 sampai 1, Mas. Contoh langsung. Jadi ini rumusnya adalah ft plus 1 atau forecast sama dengan AX plus 1 min alpha, ini alpha X plus 1 min alpha forecast-nya gitu ya. Contoh langsung, kalau semua forecast kita cari forecast yang kelima, atau ini saja 75 nih ya, forecast yang ketiga biar sama dengan. Jadi kalau kita mau mencari forecast yang ketiga, berarti kan 75 atau ini ya, hasilnya ini artinya kan nilai alfanya itu kita tentukan terlebih dahulu. Jadi nilai alfanya itu, contoh tadi kita setujui bahwa nilai smoothing indeksnya adalah 0,1. Berarti kan 0,1 dikali dengan 100 gitu ya. 90. Yang mana ya tadi saya? Ya udah yang ini ya, yang dua. Biar hasilnya nanti forecast-nya adalah yang 3. 0,1 dikali dengan 90 ditambah dengan 1 min 0,1 itu ya. 1 min 0,1 hasilnya 0,9. 0,9 dikali dengan 74 sehingga didapatkanlah forecast periode selanjutnya adalah 75,6. Ini ya 75,6. Kalau kita pakai single exponential smoothing, karena dia membutuhkan forecast periode sebelumnya atau forecast periode ya sebelumnya begitu ya, maka untuk periode pertama itu forecast-nya disamakan dengan demand gitu ya. Kalau Anda bisa lihat di sini kan 74 demand aktualnya. Karena dia kan tidak punya yang periode 0, maka forecast-nya kita samakan dengan demand aktual. Hingga sampai kalau kita mau mencari forecast periode kelima sama 0,1 dikali dengan 60 ditambah dengan 1 min 0,1 atau 0,9 dikali dengan forecast periode sebelumnya 78,0. Sehingga nilai forecast periode kelima adalah 76,26. Itu kalau pakai contoh single exponential, pakai alfanya tadi ya, kita sepakati kalau alfanya adalah 0,1. Pak, apakah alfanya itu harus 0,1 sekarang pertanyaannya? Tidak harus ya. Lalu bagaimana Pak menentukan alfa? Dan juga sama dengan yang tadi, kalau seumpama weight moving average, bagaimana menentukan nilai alfa dari weight moving average? Nah, ini memang tidak ada panduan khusus, artinya bahwa namanya juga smoothing ya, nilai penghalusan. Biasanya kalau nilai penghalusan itu yang menentukan adalah orang yang forecast. Nah, biasanya ada unsur yang namanya subjektivitas di sini. Sehingga ya untuk menentukan mana yang bagus ya tadi itu kita bandingkan saja error akhirnya. Mana yang errornya paling kecil itu merupakan yang paling akurat kayak gitu.
Boleh pakai 0,1, boleh pakai 0,2, 0,3, 0,4 boleh. Nah, tinggal nanti di akhir saja kita bandingkan antara yang pakai alfa 0,1 sama pakai alfa yang 0,5 contohnya. Mana yang errornya lebih kecil dari demand aktual. Nah, ini contoh. Kalau seumpama pakai alfa 0,3 dan juga pakai alfa 0,6, pasti akan dihitung error, Mbak Mas. Karena kita tidak bisa menjudge forecast itu mana yang lebih bagus sebelum kita mencari tahu akurasi dari forecast tersebut. Salah satu cara untuk melihat akurasinya ya hitung errornya. Nanti mungkin di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya akan ada informasi cara menghitung mean absolute deviation, mean percentage error ya, mean absolute error, mean percentage error, dan sebagainya. Itu cara untuk kita menghitung errornya. Di pertemuan selanjutnya kita lanjut di metode selanjutnya hingga sampai kita mencari akurasi dari peramalan yang ada.